Para sahabat, ada keinginan, kebutuhan, dan kepentingan. Itu sering disampaikan dalam banyak diskusi, dalam diskurs publik. Kalau ada musrenbang itu sering muncul istilah keinginan dan juga kebutuhan tentu ya. Nah, banyak orang itu membenci istilah keinginan. Misalnya bilang begini, itu kan keinginan. Kita tuh mencari kebutuhan. Keinginan itu dipandang secara moral itu sebagai nafsu yang berlebihan. Jadi kalau ada para pihak yang menyampaikan sesuatu dalam musyawarah, itu diuji. Ini keinginan atau kebutuhan gitu ya. Dan karena itu yang kebutuhan, keinginan yang bersifat pribadi dan berlebihan itu langsung dibunuh gitu ya. Meskipun cara membunuhnya ini memang penting untuk kita dudukkan juga. Kita pelajari secara seksama kalau misalnya ada orang yang minta sandang papan pangan atau minta infrastruktur yang lebih baik dan sebagainya, maka cara pandang kebutuhan ini bisa juga bermasalah. Sebaliknya kita juga sering mengkritik, mencaci maki orang yang berkepentingan. Misalnya biasa orang bilang bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi, tetapi kepentingan yang abadi. Kalau ada orang ngomong-ngomong menyampaikan aspirasi politik, itu coba kepentingan gitu ya. Nah, sebaliknya orang yang sering berbicara di dalam forum musyawarah atau di dalam perencanaan atau apalah gitu ya, itu sering mengutamakan kebutuhan. Jadi misalnya kita harus membuat perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, karena itu ini absurd semua sebenarnya. Cara pandang terhadap keinginan, terhadap kebutuhan dan kepentingan ini sering salah. Dan justru orang lebih mengagungkan kebutuhan. Ya kalau kebutuhan ini ditumpuk, ya akhirnya kan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak pernah akan cukup gitu ya. Oke deh, kalau soal keinginan ya itu bisa dihapus. Silakan Anda melawan terus gitu ya. Tetapi saya akan memfokuskan diri bicara soal kebutuhan dan keinginan. Banyak pihak di kampus kami ini kan sering ngomong kebutuhan. Saya jangan bicara kebutuhan, tapi kepentingan ya. Dari kata dasar ya butuh ya. Orang itu pasti butuhnya banyak, tapi persoalannya ini penting tidak gitu ya. Kalau yang paling awal ya tolak ukurnya ini mendesak tidak. Atau yang lebih gede, ini kebutuhan Anda ini punya dampak besar tidak. Dan lebih abstrak lagi, kebutuhan itu punya nilai, punya values enggak? Untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan orang banyak, untuk kebaikan negeri, untuk kebaikan desa, untuk kebaikan negara dan sebagainya. Jadi bisa saja butuh tapi tidak penting karena dilihat dari kemendesakan, kemudian dilihat dari dampak, dilihat dari values atau dari nilai, mungkin tidak menarik gitu ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa kebutuhan itu bersifat privat. Bersifat privat itu artinya ya bisa pribadi, bisa skalanya keluarga. Bukan berarti yang pribadi dan keluarga ini kita abaikan gitu ya. Tetapi ada porsi yang penting untuk kita dudukkan karena pada dasarnya manusia ini kan hadir sebagai pribadi-pribadi yang punya kepentingan, punya kebutuhan, punya kemampuan dan ya tentu punya cita-cita untuk punya kehendak menjadi lebih baik, hidupnya lebih baik gitu ya. Sebaliknya yang disebut kepentingan itu bersifat publik atau orang banyak. Jadi soal publik dan privat ini memang kita
bisa dudukkan secara lebih baik. Jangan sampai kita memahami privat dan publik itu seperti yang disampaikan oleh kaum neoliberal. Jadi kaum neoliberal itu kan misalnya menghadirkan 3 sektor. Sektor publik itu untuk menyebut negara atau pemerintah. Ini pun juga sangat salah karena pemerintah atau negara disebut sebagai sektor gitu ya. Kalau sektor itu artinya dia sebagai objek, sebagai target. Padahal negara dan pemerintah adalah sebagai subjek yang punya otoritas politik, bisa mengatur, bisa mengurus, bisa melayani dan juga melindungi orang banyak. Tetapi ketika ini sektor, maka dia menjadi target untuk dipermainkan. Siapa yang mempermainkan? Ya tentu sebenarnya yang punya interest atau punya kepentingan terhadap sektor privat. Sementara kalau swasta disebut sebagai privat, swasta pengusaha itu disebut sebagai privat. Lalu yang ketiga itu masyarakat atau civil society sering disebut sebagai sektor ketiga atau voluntaristik gitu ya. Jadi kalau masyarakat disuruh voluntaristik, disuruh sukarela gitu ya. Padahal masyarakat itu ya berjuang, memperjuangkan kepentingan mereka, mereka juga punya interest untuk kehidupan dan penghidupan lebih baik. Jadi artinya ya tidak hanya voluntaris, memang mereka bergerak untuk secara sukarela ya, bukan karena dibentuk oleh negara. Tetapi tentu tujuan-tujuan mereka tidak bisa disederhanakan menjadi voluntarisme atau kesukarelaan. Yang absurd dari perbedaan sektor publik dan sektor privat itu begini ya. Itu kan dirumuskan oleh orang-orang yang memuliakan atau mendewakan yang privat-privat atau perusahaan atau swasta ya. Artinya yang sektor publik itu dianggap sebagai non-privat gitu ya. Prinsipnya begitu. Jadi kalau privat ya jelas privat. Padahal yang privat itu juga punya dampak pada publik. Di situ ada private interest, ada kepentingan pribadi, tapi juga ada public values atau public interest. Inilah yang disebut sebagai republik. Artinya orang itu silakan mengejar kepentingan privat, tetapi jangan sampai merugikan orang lain gitu ya. Sementara menurut cara pandang neoliberal yang mengutamakan pada privat, sektor publik itu dianggap sebagai non-privat. Non-privat itu ya artinya ya terus-menerus dipublikkan gitu ya. Jadi kalau apapun yang berurusan dengan pemerintah, dengan pejabat ya harus dibikin publik gitu ya. Sementara yang privat itu tidak bisa dibawa kepada publik. Ini kekacauannya di sana dan lebih jauh lagi, lebih jauh ya. Bahwa cara pandang neoliberal itu artinya yang publik jangan mengganggu yang privat dan publik ini harus memfasilitasi kepentingan privat itu. Jadi ini saya kira lebih jauh lagi dan saya kira perbedaan antara privat dan publik ini memang kacau gitu ya. Dan kalau ditarik ke belakang lagi ya ini terkait dengan kebutuhan dan ini kepentingan. Jadi kebutuhan privat itu yang terus-menerus dikejar oleh neoliberal, sementara yang kepentingan publik ini agak dibatasi dalam rangka untuk memfasilitasi atau melayani kebutuhan privat. Kebutuhan sekali lagi bersifat privat, sandang, pangan, papan, itu privat. Jadi artinya ya manusia memang harus hidup ya, tanpa negara sekalipun ya itu memang harus menyediakan sandang pangan papan gitu ya. Saya butuh rumah, saya butuh makan, saya butuh sandang, itu sangat privat. Ya apa gunanya manusia hidup itu kalau sandang pangan papan itu lalu ya mereka tidak berjuang untuk itu. Tetapi kalau ada orang banyak itu tidak punya sandang, tidak punya papan, tidak punya pangan, nah itu menjadi kepentingan.
kepentingan publik. Ini persoalan orang banyak ya. Tentu ada banyak orang yang sanggup mencukupi kebutuhan privat itu secara mandiri, secara berdikari. Tetapi juga ada banyak orang yang tidak punya papan atau kesulitan memperoleh papan. Sekarang generasi Z, Gen Z, atau milenial itu sangat sulit gitu ya. Beda dengan generasi 20 tahun yang lalu seperti saya ya. Dan kalau ini masalah privat, kebutuhan privat, sandang, pangan, papan ini tidak bisa dipenuhi secara privat oleh keluarga, maka itu menjadi kepentingan publik, dan kalau sudah kepentingan publik maka pemerintah harus turun tangan. Entah itu dengan menyediakan papan misalnya, ya dengan rumah susun seperti yang terjadi di belahan negara yang lain. Ya orang itu nggak punya rumah nggak apa-apa, tapi bisa menempati rumah. Ya rumah itu ya bisa disediakan oleh swasta, bisa juga disediakan oleh pemerintah, lalu orang menyewa. Tetapi kalau di kita kan beda ya, apalagi masyarakat Jawa, rumah itu ya segala-galanya. Ada seorang sopir taksi di Sleman, punya warisan tanah sawah, dan dia pengen membuat atau mengubah sawah itu menjadi rumah, karena memang dia butuh rumah gitu ya, butuh rumah, ini kebutuhan privat. Tetapi ketika dia masuk ke Pemkab, nggak bisa. Ini sawah ini nggak bisa dikonversi, dikeringkan menjadi tanah pekarangan. Karena alasannya sebagai jalur hijau, sabuk pangan dan sebagainya. Gitu. Lalu sopir taksi itu mengatakan begini, loh saya ini butuh rumah Pak. Ini satu-satunya lahan, satu-satunya tanah warisan orang tua yang saya miliki. Kalau saya dilarang untuk mengubah tanah sawah menjadi tanah pekarangan ini, apakah Bapak bisa menyediakan rumah untuk saya? Ya, jadi ini yaitu problem di lapangan begitu ya. Artinya orang itu pengen memenuhi kebutuhan rumah dengan caranya sendiri, dengan cara mandiri, tetapi regulasi publiknya tidak memungkinkan, dan ketika limitasi atau pembatasan itu terjadi, tetapi tidak ada kesempatan lain, tidak ada solusi lain ya untuk menangani kebutuhan yang sifatnya privat itu. Nah ini saya kira juga menjadi kepentingan publik juga, menjadi urusan publik. Bagaimana banyak orang itu tidak bisa punya rumah, tidak bisa punya papan, tidak ada juga yang tidak bisa punya pangan. Nah memang di sela-sela antara publik dan privat itu ada community gitu ya, ada komunitas, ada orang yang nggak punya pangan, nggak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tetapi mengharapkan negara juga tidak mungkin. Lalu yang bisa menolong ya tetangga-tetangganya, entah melalui yasinan atau kenduri atau yang lain sebagainya gitu ya. Nah ini maksud saya begini teman-teman, bahwa kita sebaiknya ya ngomong kepentingan, bukan ngomong kebutuhan. Karena kalau kebutuhan itu bersifat privat, tetapi kalau kepentingan bersifat publik, dan kepentingan ini menjadi perhatian bersama. Seperti halnya civil society ya, ini civil society ini kan perkumpulan yang tidak bersifat privat atau bersifat parokial atau hanya mengejar hobi. Perkumpulan berdasarkan trah, berdasarkan hobi, urban sosialita dan sebagainya, ini community ini, jadi bukan civil society. Tetapi kalau civil society adalah perkumpulan manusia yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, terutama untuk mempengaruhi isu-isu publik atau kepentingan publik, tentu berhadapan dengan pemerintah dan negara. Nah itu namanya civil society. Jadi artinya mereka berkumpul itu dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan mereka di hadapan pemerintah dan negara. Nah ini saya kira kepentingan di situ. Dan kalau kita bicara soal perencanaan, penganggaran, pelayanan ya semuanya kita tempatkan sebagai interest.
bukan sebagai kebutuhan. Kalau sebagai kebutuhan ya nggak usah diomongkan pada publik, kecuali kalau Anda secara mandiri atau secara pribadi atau keluarga itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya privat, entah itu pangan, sandang maupun papan. Dan ketika ini masuk ke ranah publik ya diselesaikan dengan mekanisme publik. Jadi artinya yang sifatnya penting secara publik itu bukan karena mendesak gitu ya. Mendesak juga penting, tetapi dengan kepentingan publik yang diurus oleh pemerintah, maka itu akan punya dampak besar terhadap tujuan, terhadap cita-cita dan nilai, baik itu nilai keadilan, kemakmuran maupun kesejahteraan.